setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dedek, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suami Idaman. kalau mamah lagi ngumpul nih, misalnya di jamaah mamah emak-emak semua, mau muda mau tua, kalau mah tanya, hai jamaahku sekalian, siapa di antara anda yang pengen punya suami idaman ngacung? Ya. Dijamin semuanya ngacung. Iya. Saya mau ngacungkan saya. Namun punten, ini dunia. Iya bener mah. Tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Dunia ini ibarat roda berputar, selalu ada kebalikannya. Ada dunia, ada akhirat, ada hidup, ada mati, ada senang, ada susah, ada hujan, ada kemarau, ada idaman, ada yang pikas sebelun. Kalau kebalikan idaman bahasa Indonesianya apa? Nyebelin. 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 Idaman. Bener. Ya. Kalau orang Sunda pikas sebelun. Pikas sebelun. Pakai pisan. Pikas sebelun pisan. Masya Allah. Siapapun anda punya suami pasti pengen yang idaman. Mana syaratnya? Satu. Tunkahul mar'ata li arba'in lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha balika bidati dini taribat ayaminuka. Rasul mengajarkan kepada kita laki-laki nyari istri, istri nyari suami. Yang pertama dinilai agamanya. Tuh, ini modal suami idaman modal istri idaman, agama. Agama yang pertama. Kalau dia agamanya sudah benar, yang lain akan nyusul. Dijamin oleh Rasulullah. Kalau cuma lihat kekayaannya, cuma lihat pangkat jabatannya, cuma lihat bangsawannya, cuma lihat gantengnya, itu habis semuanya. Makanya agama. Nah, ini modal. Kenapa? Suami yang ngerti tentang agama, dia akan menggiring istri dan anak-anaknya juga pembantunya ke arah agama yang benar. Dia pasti membina keluarganya dengan agama sesuai yang Rasul ajarkan. Nah, dua. Memperhatikan agama keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Kata Allah, hai orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga seluruh keluarga kalian daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Anda nih para suami, jaga istri anda, anak anda, pembantu anda, keluarga anda. Waktunya sholat. Mama tanya, jawab dengan jujur. Bedu punya cowok? Punya mah. Agus? Ajis? Amung? Acong? Harusnya kalian sebagai laki-laki tiap dur maghrib bawa tuh anak teng-teng ke masjid. Iya. Isya, subuh bangunin. Bagaimana anak kalian mau tiap sholat ke masjid, bapaknya aja ada ajan cicing wae nonton TV. Cicing wae. Yang nunduk rasanya merasa. Pernah dibawa ke Mama tidak pernah nyindir. Iya. Tapi ngomong apa adanya. Yang tersindir mikir. Oke? Marah nggak? Pernah sih, Bang, dibawa ke masjid pernah. Berapa kali? Maaf. Kalau Mama
sebagai orang yang ngerti bahasa Indonesia. Kalau dikatakan pernah, seringan tidaknya, dan diterusin nggak enak. Iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak. Artinya, Seringan tidaknya, Pak. kalau pernah sesekali doang, Iya. seringan tidak dibawanya. Iya, benar-benar. Betul apa benar? Betul dan Ya, jamin. benar. Sadar. Ya. Anda kepala keluarga itu suami idaman. Bahkan Rasul mengatakan, Allah akan berikan keberkahan kepada suami yang tengah malam bangun. Dia sembahyang tahajud. Istrinya belum bangun. Ambil air nih. Percik. Tahu percik? Cipratkan. Dikepretin Cipratin. mukanya. Bangun yang tahajud. Istrinya bangun. Tahajud. Itu suami istri keluarga dapat keberkahan. Kalau yang bangun duluan istrinya. Tahajud. Suaminya belum juga tahajud, belum bangun. Ambil air cipratkan muka suaminya. Masya Allah, orang tadi dijamin oleh Allah mendapatkan keberkahan. Jadi ini yang Allah ajarkan buat kita. Saking jadi kepala keluarga idaman yang mengajak seluruh keluarga untuk selalu beribadah kepada Allah, menjauhkan yang dilarang oleh Allah, biar jauh dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Sekarang suami idaman yaitu suami yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Toh. Di zaman Rasul ada seorang perempuan yang bernama Ibu Hindun, punya suami namanya Bapak Sopyan. Kaya tapi ama istrinya pelit, ama anaknya pelit, ama temen-temennya royal. Datang. Ya Rasulullah, saya ini istrinya Sopyan. Rasul bilang, ya Allah Bu, Sopyan itu dermawan banget, nyumbang kemana-mana. Ibu Hindun bilang, itu dia. Kalau ama orang baik, ama istri dan anaknya pelitnya minta ampun. Oh begitu kata Rasulullah. Ngomong lagi Bu Hindun, bolehkah saya mengambil uang suami saya? Rasul bilang, boleh mencurinya, mengambil daripada uang suami Anda, asal butuh buat kebutuhan pokok. Jadi artinya suami yang koret selama ini, siap Anda duitnya hilang. Siap. Karena kewajiban suami memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kalau Anda punya suami nggak pernah ngasih nafkah sama sekali, Anda capek tidak tahan, boleh mundur. Karena diantaranya kalau punya suami, biar hidup kita ada yang nafkahin. Begitu mikir jadi laki lupa deh. Nah, Tuh mikir. oke. Ya, saya kasih kesempatan Anda untuk berpikir setelah ini kami kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Suami idaman yang menafkahi keluarganya gitu ya, Ma. Nah, kalau misalnya penghasilan istri lebih tinggi daripada suami, terus suami kerja mah cuma penghasilan segitu-gitu aja. Nah, kadang kan kebutuhan pokok itu besar gitu ya, Ma ya. Nah, salah nggak kalau istri mikir, ini kok suaminya nggak ada usaha sih untuk cari pekerjaan, iya tambahan. Motivasi dong. Istri itu motivator, didorong laki lo, bukan dorong disumprekin, bukan. Jorokin, Maksudnya dimotivasi, didorong biar ada kemauan. Lu jadi kepala keluarga, lu jadi suami, lagi dikit punya anak, nyari duit lebihan gitu. Tapi pakai tapi, tadi koma. Iya, Ma. Seandainya memang suami sudah maksimal, istilah orang Betawi bilang udah sungsang sumbal pala dibikin di kaki, kaki dibikin pala, itu penghasilannya tidak masalah. Rasul sendiri dengan istrinya Siti Hadijah, kayaan Siti Hadijah. Karena waktu beliau usia 12 tahun dan selanjutnya beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib jadi pembantunya Siti Hadijah, ikut dagang. Kayaan siapa? Siti Hadijah. Siti Hadijah. Kita lihat dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ailan Fa'agna. Allah mengatakan, aku menemukanmu Muhammad dalam kondisi tidak ada apa-apa. Lalu Siti Hadijah, orang kaya raya, jatuh cinta dengan Rasul, dia menikah, diberikan kekayaan.
Artinya seandainya dalam tanda kutip, bukan kesengajaan tuh laki keblok kamu kerja. Seandainya seorang istri penghasilannya lebih banyak dari suaminya, tidak masalah. Tapi tetap yang namanya suami wajib menafkahi istrinya sesuai kemampuan. Nah kalau yang penghasilan nggak tetap nih Ma, misalkan ngasih uang belanja ke istri bulan ini misalkan angkanya 10, bulan besok cuma 7, ya. Gitu kan. Kemarin kan besok kurang, tambahin dong yang bulan ini gitu. Ya kemarin kan kurang jadi tambahin. Oke. Gitu. Yang namanya kerja kan beda-beda. Iya. Ada orang yang rutin tiap bulan dapat 10, misalnya 10. Iya, angka 10 misalnya. Ada yang karena kerjanya nggak rutin. Nggak rutin. Ya. Acrok-acrokan. Sekarang 15, besok kerja, 100, ya. Besok 10, besok 6, koma. Langsung koma tanggal 6. Cepet banget. 10 koma, tanggal 10 koma. Artinya apa? Karena kita tahu kondisi keuangan keluarga kita seperti ini, udah siap mental dong. Iya, Ma. Kalau sekarang dapat 10, jangan dihabisin semua dong. Yang 3 tabung. Kalau sekarang Anda dapatnya 6, nah pas alhamdulillah. Saya menyarankan siapapun Anda, baik laki-laki maupun perempuan, otak kita di atas. Banyak keinginan, banyak kemauan. Kenapa tidak kita putarkan tuh uang yang tadi disisahkan? Mau warung kek, jualan uduk kek. Betul. Jualan gado-gado kek, jualan minuman kek, jualan kue. Segala bisa kita lakukan selama ada kemauan. Maaf, jangan kita perempuan hanya mengandalkan pemberian suami. Karena suami pun harus ngurusin emaknya, saudara kandung perempuan yang miskin. Gitu. Berarti artinya kalau istri menuntut suami menjadi suami idaman, berarti suami juga punya hak menuntut istri untuk istri menjadi istri idaman gitu. Betul. Makanya saling pengertian yang dibutuhkan. Saling. Mana yang salingnya? 4T. 1 tahabub, saling cinta mencintai. 2 tawun, saling tolong menolong. Yang ketiga tasawur, saling musyawarah. Ada masalah rumah tangga milik berdua ngomong. Ngeriung. Kalau nggak ngomong nanti ada yang menyesali. Ngapain lu ngambil keputusan begitu? Yang keempat, kita manusia pasti punya salah, tapi saling memaafkan. Ini yang harus saling di antara suami istri. Jangan ngebuka keluar karena seperti menepuk air di dulang. Pak, sebagai seorang istri memiliki suami idaman kan memiliki resiko tersendiri ya, Ma ya. Betul. Artinya banyak yang suka, banyak yang kagum, banyak yang ngefans. Kalau seandainya nih seorang istri dihadapi oleh temannya, sahabatnya, gila suamimu hebat banget, baik banget. Gua mau udah jadi istri keduanya dia gitu. Tapi ngomong ke istrinya gitu, Ma. Respon istri itu bagaimana tuh harusnya? Apa yang Bedu katakan ini bukan hanya seandainya. Begitu banyak mama punya jamaah yang memang suaminya udah tampan, udah pokoknya menarik, ngomongnya juga enak dan seterusnya. Masya Allah, tidak sedikit teman-teman ngajinya, ke teman gengnya, teman sosialita, dia bilang, gue mau Jong, bini yang kedua laki lo. Tuh. Itu langsung ngomong. Bedu nanya, bagaimana respon seorang istri? Ya Allah, kan udah tahu itu punya gue. Lu nyari yang lain, ntar gue cariin. Tapi tidak sedikit yang ngotot, iarin deh, gue mah yang penting status gue punya laki kayak laki lo. Ini tidak sedikit. Dan ini mungkin maaf menyakitkan bagi istri. Makanya punten dalam tanda kutip. Yang namanya kita istri kalau punya teman, punya sahabat yang cantik, yang hebat. Jangan ngomong sama suami kita. Suami kita tertarik, mana teman kamu yang cantik? Nah ini nih. Mana teman kamu yang hebat? Nih. Nah makanya Islam memperbolehkan 2, 3 atau 4. Siap mental. Kita akan kembali lagi jadi kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Tuh, suami idaman. Yang pertama kita lihat berarti agamanya gitu. Betul. Ya, Ma ya. Suami Yang sama pertama. istri. Kalau suami idaman tandanya dia mengerti tentang agama, pengamalan agamanya baik. Dia menyayangi seluruh keluarga, anak istri dan pembantunya. Kemudian mengajarkan agama dengan baik. Memberikan apakah sesuai kemampuan yang dia miliki.
ada waktu buat anak istrinya sekarang. Kalau ada suami kaya, duitnya banyak, tapi nggak pernah merhatiin istri. Gak ada waktu. Aduh. Rasul sendiri pernah dengan Siti Aisyah lomba lari. Widih. Siti Aisyah itu Romantis. masih kurus, dia yang menang. Kan kalau orang Arab pernah ke Mekah kan? Pernah, Mah? Itu gede-gede kalau udah nikah. Iya, betul. Lebar-lebar. Coba kalau mereka duduk depan kita, ketendang aja nggak bakal roboh. Kuat fondasinya, Mah. Nah, udah gendut-gendut. Lomba lari lagi dengan Rasul, Rasul yang menang. Artinya Rasul mengajarkan kita sebagai umatnya selalu banyak cengkerama dengan pasangan Anda. Sampai ketika ada orang Habasyah bermain-main di lapangan masjid, Siti Aisyah ngeliatin. Apa engkau ingin menontonnya? Iya. Rasul begini nih, menyiapkan pundaknya. Dagu istrinya di sini nonton orang Habasyah yang sedang bermain bola. Udah lama. Sudah Aisyah? Belum. Sudah? Belum. Kata Siti Aisyah bukan karena lihat main bola. Aku ingin dimesrai dengan Rasulullah. Daguku ada di pundak beliau. Pernahkah Anda melakukan ini? Iya, pernah, Mah. Kapan? Lah, kapan? Udah lupa. Saya terakhir kemarin main bulu tangkis bareng. Iya, alhamdulillah. Jadi Mesra suami harus punya waktu buat menyenangkan, membahagiakan istri dan anak-anaknya. Iya, iya. Jangan repot ngurusin dunia mulu. Iya, benar-benar. Penuh perhatian, digiring ke arah yang benar, itulah suami idaman. Daman. Iya, amin. Mudah-mudahan nih ya, saya dan juga jamaah ya, yang laki-laki nih yang Suami sudah Ipe menikah juga. bisa menjadi suami idaman untuk istri-istrinya. Nah, yang belum menikah mudah-mudahan segera menikah dan bisa menjadi suami idaman. Amin. Amin. Dan buat ibu-ibu, buat jaman di rumah, mudah-mudahan bisa memiliki suami idaman. Berdoa yuk, minta sama Allah bareng-bareng bersama Mama Dede. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah, berikan kepada kami anak cucu turunan yang soleh, yang solihah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, mendapatkan pasangan yang baik, yang penuh perhatian kepada kami keluarganya, yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami, yang selalu memperhatikan kekurangan kami, yang menggiring kami di arah agama yang benar, yang mengajak dan mengarahkan kami untuk ibadah kepadamu ya Allah. Namun ternyata ya Allah, tidak sedikit ada pasangan yang sangat menyebalkan. Karena mereka tidak mengerti agama. Apalagi mengarahkan istri dan anak-anaknya untuk beribadah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, bukakanlah hati kami semua. Tancapkan dalam dada kami iman dan takwa kepadamu ya Allah. Sadarkan kami bahwa kewajiban sebagai seorang keluarga memberikan nafkah, memberikan waktu, mengajarkan dan mengarahkan agar kami semua bersama-sama masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam diri kami kesucian hati, tanamkan dalam dada kami kebersihan dalam menjalankan segala perintahmu, bahwa ini adalah yang kau perintahkan kepada kami ya Allah. Allahumma alif bainahuma kama allabta Adam wa Hawa. Walif bainahuma kama allabta Ibrahim wa Siti Hajar. Walif bainahuma kama allabta Rasulullah. Warijul kubra wa Siti Aisyatur ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih. Terima kasih Mas atas ilmunya. Ipe, Terima kasih Mas Bedu. mudahan dia bisa menjadi suami idaman buat. Amin, semoga Mas Bedu Bedu juga. juga. Iya, Jadi suami mudah-mudahan idaman. Aku bisa mendapat suami idaman. Aduh, Amin. Bedu ngomongnya kayaknya dari hati. Terima kasih ya. Kalian semua adalah
suami idaman. Amin. Amin, amin ya. Sekali lagi terima kasih jamaah atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mamah Dede. Berhias perlu